Selamat datang dan selamat beribadah dan selamat melayani bersama-sama di dalam ibadah raya BEM Hornbill ya pada pagi hari ini. Nama berita. Kalau manah tidak cukup tuh, dia harus meniah. Ya, baru dia kau-kau. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan sudah memimpin kita dari hari Isnin sampai ke hari ini ya dengan penuh sukacita. Amin saudara. Ya dengan berkat-berkat tertentu ya. Saya percaya semua kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan apatah lagi ya pada saat ini saudara, kita kalau tengok di gereja nih ya, sekarang di depan gereja, di dalam ruangan gereja, bukan di gereja Hornbill saja ya, di mana-mana gereja, di rumah-rumah orang-orang percaya sudah mulai dihiasi ya dengan decoration ya, dengan perhiasan yang cantik ya, yang menandakan bahwa tidak lama lagi kita menyambut Christmas ya, Natal ya, bukan Konghi Pacai ya, bukan Gawai juga ya, bukan di Bali ya. Tetapi kita mau menyambut ya hari Christmas, ya Natal. Tetapi saudara, ya Natal pada tahun 2020 ini pasti berbeza. Betul? Pasti berbeza. Ya dari apa perbezaan yang nampak saudara? Ya hari ini. Ya banyak keterbatasan yang tertentu, yang limited ya, sedangkan wajah kita pun limited saudara. Ya tidak sebulat yang tahun lepas, betul tak? Ya sekarang separuh-separuh. Ya saya kesian tengok kamu ya yang perempuan-perempuan ya tidak apa dandan saja seperti tahun lepas. Ya kamu mau kasih warna rambut, kasih warna dia. Jangan alang-alang, karena muka tidak berapa nampak, biar rambut kita yang menyerlah. Amin saudara, amin. Setuju tak? Yang setuju boleh setuju, yang tidak setuju tidak apa, jangan setuju. Jangan kata nanti, Pastor Robert dia suruh warna rambut, semua kamu warna rambut. Minggu depan terkejut pula. Pastor Ali tengok, apa tuh, ini salah gereja kah? Ya, nanti dia tidak kenal semua rambut kita berwarna-warni, ada merah, biru, kuning macam bendera Perancis. Oke, jadi perbezaan pasti ketara saudara ya dalam tahun 2020. Dan walaupun seperti yang saya katakan, yang selalu saya katakan, tahun 2020 merupakan tahun yang dinanti-nantikan. Brian ya, yang dinanti-nantikan. Karena apa? Ya semua orang yang mau menetapkan pada tahun 2020 itu menjadi sejarah hidup ya. Karena visi lah, misi lah, apalah semua ya, angan-angan, cita-cita pada tahun 2020 ini dinanti-nantikan saudara. Tetapi rupa-rupanya tahun 2020 tahun yang menyeramkan ya, tahun yang mengerikan saudara. Dan tidak luput juga tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan ketakutan. Ya, itu sebabnya saya ingin membawa kita ya berbicara tentang Natal, melepaskan kita dari ketakutan, saudara. Ya. Semua takut? Ya. Pasti ya. Saya percaya semua takut. Ya, kita takut. Bukan takut hantu saja, tetapi kita takut dengan banyak perkara dalam dunia ini. Hari ini pun kita takut, betul? Hari ini pun kita takut. Ketakutan campur dengan kerisauan, ya, dan dengan kegelisahan. Itu kalau dicampur, saudara, itu pasti akan membuat kita down, ya, membuat kita lemah. Apatah lagi sekarang kita masih di dalam pandemik COVID-19, dan ini pasti menakutkan. Bukan kita di BEM Hornbill saja, bukan kita di Sarawak saja, tetapi di seluruh dunia ini. Ya, kita sedang bertempur, berhadapan dengan
suatu virus yang sangat kuat, ya, yang dapat melumpuhkan semuanya, saudara. Ya, yang dapat melumpuhkan, yang dapat menutup gereja sampai hari ini. Bayangkan, saudara. Kita bersyukur di Sarawak, kita bersyukur. Ya, mungkin ada teman-teman dan saudara-saudara yang menonton live streaming hari ini. Ada yang masih belum dapat datang ke gereja, yang mengharapkan dan melihat diberkati melalui handphone, melalui laptop mereka. Jadi kita kira bersyukur, saudara, ya, sebab kita ada di dalam ruangan ibadah ini. Ya, walaupun kita terpaksa melalui dan mematuhi SOP, ya, tetapi kita tetap ada di dalam rumah Tuhan. Kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Kita dapat memuji dan menyembah Tuhan dengan begitu bebas. Sebab suasana di gereja lain, saudara, daripada suasana yang ada di rumah. Jadi kita doakan teman-teman yang menyaksikan live streaming hari ini, Anda juga diberkati sebagaimana kami diberkati hari ini. Amin, saudara. Beri tepukan yang gemuruh untuk seluruh saudara-saudara yang menonton ya live streaming. Nah, saudara, mari kita membuka di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama tentara malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, yang telah dikatakan, ya, kepada mereka oleh malaikat-malaikat yang turun dari surga, saudara. Nah, kalau kita lihat cerita ini cerita tentang, ya, kalau khotbah Natal ini, saudara, pasti menceritakan tentang apa yang terjadi, ya, tentang pemberitahuan suatu berita besar, yaitu tentang kesukaan besar yang akan terjadi di dalam dunia ini. Kesukaan besar, maksudnya ada pengharapan yang besar, ada keselamatan yang besar, ada anugerah yang besar, ya, yang akan diberi kepada seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi saudara, menurut cerita ini, di tengah-tengah keheningan malam yang sunyi, sepi, gelap, gulita, ya, para gembala sedang menjaga ternakan domba-domba yang ada di padang pada masa itu. Dan firman Tuhan berkata, tiba-tiba, ya,
Tiap kali yang tiba-tiba ini pasti selalu mengejutkan saudara. Betul? Ya. Yang tiba-tiba, tidak disangka, ya tidak dijangka. Sesuatu yang terjadi, ya datang dengan tiba-tiba, dengan terang, dengan kemuliaan dan malaikat Tuhan. Dan itu membuat para gembala bukan hanya terkejut saudara, tetapi mereka ketakutan. Mereka pada mulanya rasa takut karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada signal, tidak ada announcement, ya, tidak ada surat menyurat, tidak ada message, tidak ada WhatsApp saudara. Tetapi tiba-tiba berita ini, ya, diberi kepada gembala-gembala. Apa tidak mereka merasa takut saudara? Saya rasa kalau kita semua pun takut, betul tak? Ini gembala-gembala mereka takut dengan adanya terang yang besar, ya, adanya kemuliaan, ya, yang tiba-tiba. Kita saudara selalunya bukan takut pada terang, kita takut apabila tidak ada elektrik, betul? Kalau tiba-tiba ini padam, pasti semua apa yang terjadi? Ya. Apatah lagi kalau kamu takut hantu saudara, ya, tidak berani untuk berjalan di dalam gelap, betul? Ya. Tapi ini takut pada terang. Ya. Para gembala-gembala mereka merasa terkejut dan dengan kejutan itulah, ya, rasa terkejut itulah mereka takut. Selama manusia masih tetap tinggal dalam dunia ini saudara, kita semua masih ada dalam dunia ini, tidak akan pernah lepas daripada ketakutan. Setuju? Kan? Seperti yang saya katakan awal-awal tadi, setiap hari pasti kita dihantui dengan ketakutan. Ya. Takut untuk keluar rumah, ya. Takut apakah hari ini, ya, kita sehat ataupun tidak. Takut anak-anak kita, ya, kena kecelakaan kah, sakit penyakit kah, semua kita takut. Takut tidak ada duit, takut lambat terima, lambat gaji. Kadang-kadang lambat gaji pun kita takut, betul? Takut tidak ada internet. Oh, ini paling ditakuti pada zaman ini saudara. Kalau tiba-tiba tidak ada internet, semua takut. Jadi semua benda boleh membuat kita takut. Takut gemuk. Ada yang takut gemuk. Takut berat badan naik. Ada yang takut kurus juga. Yang kurus takut gemuk, yang gemuk takut kurus. Semua yang boleh membuat kita takut. Takut tidak kawin. Kenapa pula saya tengok sebelah sini? Ya. Takut tidak kawin, kan? Takut tidak laku. Ataupun yang sudah bertunang, dia takut tidak jadi kawin. Nah, yang sudah kawin takut tidak ada anak. Banyak benda yang kita takut, saudara. Betul? Pergi kerja, ya, cari kerja, takut tidak ada kerja. Sudah dapat kerja, takut gaji tidak banyak. Takut tidak mencukupi. Jadi saudara, selagi kita hidup di dalam dunia ini, tidak seorang lepas daripada ketakutan. Tidak seorang. Biar dia orang kaya, ya, biar dia miskin, kecil, besar, muda, tua, ya, pasti semua orang akan merasa ketakutan. Jadi takut itu biasa saudara, ya, normal. Tetapi tinggal dalam ketakutan itu tidak normal saudara. Paham? Kalau hidup, ya, merasa takut itu biasa. Tetapi yang luar biasa itu, yang tidak normal, apabila engkau tinggal di dalam ketakutan.
engkau menganggap ketakutan itu lebih besar daripada apa yang seharusnya engkau perjuangkan di dalam kehidupanmu. Jadi dalam Injil Lukas diceritakan ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga ternak. Ya, pada waktu malam, dan tiba-tiba malaikat Tuhan berada di dekat mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya, para gembala-gembala ini juga merasa takut. Walaupun yang datang itu adalah malaikat Tuhan, betul? Tapi mereka tidak tahu pada mulanya. Mereka tidak tahu. Pun mereka takut, saudara. Tapi setelah mendengar kabar baik, kabar kesukaan besar itu, maka ya hilanglah ketakutan dan mereka mulai berani, percaya dan bertindak untuk pergi ke Betlehem. Dan mereka menemukan siapa? Maria, Yusuf dan Yesus. Apabila kita sudah keluar daripada rasa takut, saudara percayalah, keberanian yang luar biasa akan memimpin hidupmu kepada tujuan yang benar. Tetapi ketika kita masih di dalam ketakutan ataupun hidup dihantui dengan ketakutan, maka engkau akan sukar sekali membuat keputusan yang benar dalam hidupmu. Kau akan hilang confident, engkau akan hilang keyakinan, ya, dan hidupmu penuh dengan kewawasan. Mari saudara, sebenarnya orang yang takut adalah orang yang paling susah dalam dunia ini. Maaf. Betul? Orang yang takut adalah orang yang paling menderita dalam dunia ini. Ya. Saya pernah ya dengan lihat orang yang terlalu takut. Maksud saya takut hantu. Ada orang yang takut hantu di sini? Saya percaya orang BM Hornbill tidak takut hantu. Saya percaya. Tengok muka kamu pun saya tahu. Kamu ini adalah orang tidak takut hantu. Hantu takut kamu. Ada kawan saya ini saudara, kalau malam saja hidup dia akan tidak menentu. Banyak perkara yang dia takut. Takut dengan bunyi-bunyi di luar rumah. Ini di kampung, saya cerita di kampung. Apatah lagi kalau tandas di kampung ini bukan di dalam rumah, dia di luar rumah saudara. Mau pergi tandas pun mesti ada orang yang ikut. Ya, karena apa? Takut. Pokok beguyang pun dia kata hantu. Mak dia pergi awal-awal masak di dalam dapur pun dia kata Pontianak. Karena takut. Apa saja dia buat dia was-was pasti itu hantu. Jadi saudara, orang Kristen tidak boleh takut. Amen. Masih ingat waktu Yesus di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya? Dia kecam para murid-muridnya, saudara. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Betul? Nah, mereka takut. Dan yang paling bahaya saudara, orang yang penakut adalah orang yang tersenarai, ya, yang paling atas, list yang paling atas, yang paling dulu masuk ke neraka, penakut. Mari kita melihat di dalam Wahyu 21, kalau Anda tidak percaya. Wahyu 21 Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir,
penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bayangkan saudara, di dalam list masuk dalam lautan api ini. List pertama bukan orang yang tidak percaya, tetapi firman Tuhan berkata penakut. Jadi orang Kristen tidak boleh takut saudara. Amen. Amen. Macam takut pula kamu mengaminkan saya punya nih. Jangan kamu masuk dalam senarai yang pertama ini saudara. Jangan pernah takut. Orang takut pasti masuk neraka. Haleluya. Itu sebabnya kita mau berbicara tentang Natal yang kita rayakan pada hari ini. Dan selama hidup kita ini saudara, adalah Natal yang memberi pengharapan buat kita. Amen. Natal yang akan mengubah, mentransformasi hidup kita. Dari rasa takut, khawatir, bingung, gelisah, menjadi damai dan sukacita. Semangat untuk berjuang di dalam hidupmu dan mengalami berkat. Itu sebabnya dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan hanya kita melihat pada satu dosa saja untuk hidup ini jadi binasa saudara. Tetapi dengan rasa takutmu juga engkau boleh menerima hukuman. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk melepaskan kita, agar tidak seorang pun di antara kita mengalami murka Allah, tidak binasa. Dan kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Haleluya saudara. Jangan takut. Dan jangan merasa khawatir di dalam hidupmu. Natal melepaskan kita dari ketakutan. Ada beberapa hal yang membuat manusia hidup dalam ketakutan. Dan saya ambil satu ini saja saudara. Yaitu kadang-kadang itu merupakan pikiran kita sendiri. Betul? Yang selalu membuat kita takut adalah diri kita sendiri saudara. Bukan orang lain. Itu selalunya wujud daripada pemikiran kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Ayub pasal yang ketiga 25 hingga 26 ini. Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Jadi semua ini timbul dari pikiran daripada diri kita sendiri saudara. Ketakutan itu juga selalu diwujudkan oleh pemikiran kita, hati kita, hidup kita, dan pilihan kita untuk menjadi takut. Jadi itu sebabnya saudara, semuanya itu tergantung pada kita. Dan itu makanya saudara, kita perlu punya hubungan yang harmonis, yang kuat, mengenal Yesus sesungguhnya. Percaya. Sama seperti gembala-gembala tadi, mula-mula mereka merasa takut. Tetapi setelah mereka mendengar, mereka mengerti dan mereka mengenal, itu bala tentara dari sorga diutus oleh Tuhan Yesus. Maka ketakutan mereka diganti dengan keberanian, keyakinan, kesungguhan untuk terus melangkah dan mencari di mana Yesus, seperti mana yang telah diberitakan. Itu makanya saudara, ketika kita percaya Yesus, jangan alang-alang percaya. Harus percaya dengan segenap hatimu. Dan Natal menjelang tiba saudara, kita sedang diambang Natal pada saat ini. Jadi apakah persiapan dirimu untuk mendengar kabar Natal ini?
dan untuk mengalami Natal ini. Natal itu bukan berbicara tentang decoration, bukan juga berbicara tentang kue-mue, bukan berbicara dengan Christmas tree, ya, dan bukan juga berbicara dengan keterampilanmu, ya, karena di dalam Natal ini banyak yang berubah, saudara. Tetapi Natal berbicara tentang keselamatan, tentang pengharapan, tentang hidup, dan paling utama adalah tentang kasih Yesus Kristus. Nah, begitu besar kasihnya, ya, begitu besar kasih Allah Bapa kita, sehingga dia mengutuskan anaknya yang tunggal ini mati, berkorban, ya, mati, hilangkan nyawanya, menggantikan kita di atas kayu salib. Semuanya berbicara tentang kasih. Dan ketika semuanya ini kita alami, saudara, ya, sukacita Tuhan, pengharapan Tuhan, jaminan keselamatan di dalam Tuhan, saya percaya tahun 2021 kita tidak seperti hari ini. Kita tidak akan merasa takut. Kita akan melangkah dengan berani. Biarlah 2020 ini kita tinggalkan, saudara, ya, dan kita melangkah dengan kepribadian yang baru untuk hidup kuat, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan, mengalami berkat-Nya. Ya. Jadi mengapa kita tidak perlu takut? Nah, ini yang kita mau pelajari, ya. Ada beberapa poin yang kita mau lihat, saudara, mengapa kita tidak perlu takut. Oke? Kalau tadi kita pernah takut, tetapi sekarang kita mau belajar kenapa kita tidak boleh takut. Ya, mengapa kita tidak perlu takut lagi? Ya, jangan takut lagi. Oke? Yang pertama, karena ada berita kesukaan besar itu. Haleluya. Amin. Ya, kita tidak perlu takut karena kita sudah menerima berita kesukaan besar, ya, bagi dunia ini, bagi hidupmu, saudara. Itulah sebabnya kita ada di dalam gereja ini. Ya, pastinya kita ini adalah orang Kristen, ya, orang yang taat, orang yang setia, ya, orang yang mengasihi Tuhan. Ya, kenapa kita menjadi Kristen? Karena kita sudah tahu, ya, tentang kesukaan besar itu. Kita sudah tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, saudara. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Ya, karena kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, setia hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, maka setiap langkahmu dan apapun perencanaanmu, saudara, ya, Tuhan akan menyertai engkau. Ya, karena Dia lahir ke dalam dunia ini, namanya Yesus, Dia juga disebut sebagai Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Amin, saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Dia adalah Allah yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu, dimanapun engkau berada. Waktu kau susah, waktu kau senang, waktu kau dalam kekurangan, waktu kau mengalami kelebihan, kelimpahan, Tuhan akan selalu menyertaimu. Ya. Karena Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah Tuhan. Dia Immanuel, saudara. Ya. Jangan saja kita terlalu laju untuk tinggalkan Tuhan. Kadang-kadang ada orang simpan stiker di keretanya, Immanuel. Ya, Immanuel, Tuhan beserta. Tetapi karena kadang-kadang kereta itu terlalu laju, sehingga dia accident, berarti Tuhan tidak menyertai dia. Ya, dia tinggalkan Tuhan karena terlalu laju, saudara. Jadi kalau kau letakkan stiker di keretamu, kau harus tahu apa yang kau mau buat, saudara. Amen. Jangan Immanuel, tetapi pap kau accident juga. Berarti Tuhan tidak ada bersamamu, saudara. Kau bawa kereta terlalu laju, Tuhan di belakang, engkau di depan pula. Dunia ini penuh dengan berita-berita yang menakutkan. Betul? Berita kesusahan, berita peperangan, gosip, bencana alam, sakit penyakit seperti COVID-19, kecelakaan, kelaparan, krisis global, dan berita kesusahan. Semua ini, ya, ada banyak berita.
yang ada dalam dunia. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut karena kita sudah mendengar, sudah tahu, percaya ada berita kesukaan besar di dalam hidupmu, bahwa Yesus datang ke dunia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya saudara. Dan inilah yang kita mau rayakan. Walaupun Natal pada tahun ini limited, ya, sangat terbatas, tetapi jangan batasi sukacitamu. Amin saudara. Ya. Jangan nanti kamu kata, aduh Christmas tahun ini 2020, ya kita tidak boleh ramai-ramai, kita tidak boleh ngabang. Ngabang kejakuk kita ngabang. Kita tidak boleh begini-begini macam dulu-dulu. Ya, kesian anak sekolah minggu pun tidak datang, tidak ada Christmas sekolah minggu, tidak ada Christmas orang tua, warga emas, warga perak, warga besi, ya, tidak ada. Tetapi jangan limitkan sukacitamu, semangatmu. Amin saudara. Jangan nanti kamu kata, aduh 2020 ini nadai ngabang, nadai kek. Nadai kek lapis pun kau buat 1 tingkat saja sudah. Dulu 5 tingkat. Sekarang lapisnya kasih kurang, laban ndak oleh Christmas. Jangan. Semangat lagi. Buat dia 7 tingkat, 8 tingkat. Lapis Sarawak, lapis Malaysia, lapis Malaya, lapis Hornbill. Amen saudara. Jangan limitkan. Kalau kamu kata saya terlalu manyo, bagi dengan Pastor Roy, bagi dengan Pastor Ali, aku pun mau. Promosi itu. Jangan limitkan saudara. Mau decoration, ya, mau hiaskan rumah, hias. Yang penting kau bersukacita. Kau merayakan sungguh-sungguh saudara. Amen. Datang ke gereja 24, 25 datang dengan penuh sukacita kita. Karena kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang telah menyelamatkan kita. Beri yang terbaik. Ya, beri yang terbaik. Ya. Jangan karena limit kau bagi setengah juga. Jangan, bagi lebih-lebih, bagi banyak-banyak. Bagi yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Untuk persembahan. Mungkin kamu kata, orang datang ke gereja pun sikit. Jadi saya pakai baju Christmas tahun 1998 saja. Jangan, beli. Pakai baju Christmas cantik-cantik. Amin saudara? Ya. Jangan kata, oh ini sedang-sedang aja. Pergi Christmas pun sedang-sedang, tidak ada yang sedang-sedang. Ya, all out, bagi sepenuhnya. Menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dalam Natal ini. Jangan takut saudara. Ya, bukan berarti saya kata jangan takut maka kamu tidak ikut SOP. Ya, masih patuhi SOP dengan disiplin ya, yang luar biasa, tetapi hati, semuanya dari hati kita saudara. Ya, amen. Oke, yang kedua, ya kelahiran Yesus membawa keajaiban. Ya, Yesus sanggup mengubah saudara. Itu sebabnya kita jangan dan tidak perlu takut. Ya, dari keputusasaan menjadi pengharapan, kegelapan kita pasti akan mengalami terang, kemiskinan ya kita pasti akan mengalami kekayaan. Ya, kekalahan menjadi kemenangan, kegagalan menjadi kesuksesan. Kematian menjadi kehidupan dan air yang biasa menjadi anggur yang manis sesuai dengan firman Tuhan. Semuanya akan mengalami transformasi ya apabila kita benar-benar menerapi ya dan mengambil ya dan menerima berita kesukaan besar di dalam hidupmu. Nah, di dalam Yesus ada kuasa dan mujizat yang dahsyat. Yesus adalah Tuhan, sobat kita yang sejati. Amen. Jadi semua ini akan berlaku terjadi di dalam hidupmu. Yang kedua, mengapa kita tidak harus takut? Ya, karena kita mempunyai
juru selamat. Kita bukan hanya katakan kita ini sebagai orang Kristen, orang gereja melayani Tuhan. Tetapi kekuatan kita saudara, karena kita memiliki juru selamat kita. Itu adalah dasar yang paling kuat. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Yesus ada. Ya. Karena yang kita miliki itu bukan calang-calang. Karena yang kita miliki itu bukan alang-alang. Tuhan di atas Tuhan di dunia ini. Raja di atas segala raja. Ya. Kuasa di atas segala kuasa. Dan dia adalah penasehat ajaib, Bapa yang kekal. Penasehat yang selalu memberi pengertian buat kita untuk hidup benar, hidup memuliakan Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus mengucap syukur karena Allah kita sangat dekat dengan kita. Ya, Allah yang nyata dan dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ya, agar apa saudara? Semua orang mengenal dia. Jadi kita tidak perlu merasa takut ya, mulai hari ini. Karena kita memiliki Yesus Kristus ya, di dalam hidupmu. Dia adalah Allah yang mengerti kesulitanmu. Dia ada Allah yang merasakan kelemahan kita. Ketika kita lemah, Tuhan Yesus mengerti. Ya, dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dia. Dia adalah Allah yang senantiasa ya, menyatakan tindakan-tindakan yang besar, yang dahsyat, yang berdaulat di dalam hidupmu saudara. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk merasa takut. Haleluya saudara. Karena kita ada juru selamat. Kita ada Tuhan. Kita ada Raja. Dan dia berdaulat di dalam kehidupanmu. Dia Allah yang beserta kita. Dia Immanuel. Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman saudara. Bukan habis tahun 2020 ini saja. Tapi Tuhan akan menyertai kita sebagaimana dia melindungi, menjaga kita walaupun dalam pandemik, dalam COVID-19. Ya, pada 2020, 2021 Tuhan menyertai. 2022 Tuhan juga ada saudara yang menjagamu dan seterusnya sampai akhir zaman. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang setia menemani kita dalam suka maupun duka. Karena kita tidak perlu takut. Karena itulah kita tidak perlu takut. Haleluya ya. Jadi jangan takut. Jangan takut terhadap goncangan, tantangan, masalah dan cobaan. Karena Yesus sanggup memberikan jalan buat kita. Yesus sanggup memberi jalan keluar di saat ya, tidak ada jalan. Haleluya saudara. Yesus akan selalu menunjukkan jalan. Yesus akan selalu menyediakan jalan di saat kita merasa buntu. Di saat kita merasa tidak ada jalan lagi. Tuhan akan selalu memimpinmu pada jalan keluar yang luar biasa saudara. Jadi di dalam persoalan dan bagaimana sekalipun ya hidupmu, ingat Tuhan selalu membuat jalan buat kita. Jangan takut dengan penyakit, katakan dengan imanmu bahwa bilur-bilur Tuhan, luka-luka pada tubuh Yesus dengan mengalirnya darah yang kudus pasti akan menyembuhkan kita dengan kesembuhan yang total. Kuasa bilurnya tidak akan pernah terbatas. Dengan sakit penyakit apa sekalipun yang kau alami, yang penting kau percaya Tuhan saudara. Amen. Yang penting kita yakin ya, kita percaya bahwa hari ini Tuhan akan menyembuhkan kita. Dan jangan takut terhadap kegagalan, karena dia Allah yang memberikan kemenangan dan keberhasilan. Bukan bermusim, tetapi sepanjang hidupmu. Adapun kita kadang-kadang mengalami kesesakan. Ingat saudara,
hidup ini perlu diuji dan mengalami proses. Tapi janji Tuhan tetap iya dan amin. Ya, untuk menyatakan kemenangan demi kemenangan di dalam hidupmu. Oleh itu jangan takut. Ya. Bagi tahu orang sebelah, jangan takut, bilang. Ya. Jangan takut dengan masa depanmu yang tidak pasti, karena Dia selalu memberi damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kecelakaan buat kita. Amin saudara. Dia tidak pernah menjanjikan kesusahan, kecelakaan. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan takut terhadap kekurangan, karena Dia adalah Allah mencukupi dan Allah yang memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan kita. Dan jangan pernah takut terhadap kematian, karena mati adalah keuntungan bagi kita saudara. Orang yang percaya, dan kita akan mendapat mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan buat kita. Jadi berjuang, berlombalah di dalam iman ini, ya, sampai ke garis akhir. Tuhan akan menyertai. Ya. Dan yang ketiga saudara, mengapa kita tidak harus takut? Karena ada sejumlah bala tentara sorga yang akan selalu, ya, ada menyertai kita, menjaga kita. Ada ketika kita di dalam kegelapan, ada ketika kita dalam kegelisahan, ada ketika kita di dalam keadaan yang biasa-biasa. Kita tidak perlu takut karena ada pelindungan Tuhan. Tuhan melindungi. Ya. Ini berbicara tentang pelindungan yang luar biasa. Karena Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya ketika engkau dalam kesusahan. Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya, ya, ketika dunia ini tidak berpengharapan. Ya. Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya dalam rumahmu, keluargamu, ketika engkau mengalami keadaan yang hancur. Dan Tuhan juga mengutus malaikat-malaikatnya bekerja dan berkarya, ya, di dalam gerejamu ketika engkau di dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang akan selalu menjaga kita, selalu melindungi kita. Ya. Dan ini berarti kita tidak akan pernah sendirian saudara. Ya. Kita tidak akan pernah sendirian. Tuhan akan selalu membimbing hidupmu. Ya. Mazmur 91, Anda boleh baca ayat ini. Dan puji Tuhan saudara, ya, karena kita percaya bahwa Natal yang berbahagia, ya, Natal yang kita rayakan, yang kita rayakan pada tahun ini, pastinya Natal, ya, yang sama yang kita rayakan sebelum-sebelum ini juga saudara. Ya. Dan saya harap situasi dan kondisi yang hari ini tidak akan pernah membatasi kita untuk terus bersemangat merayakan Natal pada tahun 2020 ini. Amin saudara. Ya, fokus dan tetap percaya. Ya. Dan sekali lagi firman Tuhan tegaskan, ya, untuk kita pada pagi hari ini. Jangan takut. Ya. Karena Tuhan Yesus yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita layani adalah Tuhan yang telah lahir ke dalam dunia ini. Dan Dia melepaskan kita daripada rasa ketakutan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi kami percaya, yakin bahwa Roh Kudus-Mu akan terus berkata-kata di dalam hati kami. Tuhan, taruhkanlah firman-Mu di dalam hati kami. Dan biarlah mulai hari ini Tuhan Yesus, kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau menyertai hidup kami. Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Dan jika selama ini kami hidup penuh dengan rasa ketakutan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami dari segala kelemahan ini. Dan mulai hari ini, oleh karena firman-Mu,
telah menegaskan dan telah kami dengar. Apa yang telah diberitakan melalui kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Biarlah hidup kami mengalami perubahan, transformasi hidup yang luar biasa. Untuk kami jauhkan rasa takut dan senantiasa hidup percaya, yakin bahwa Tuhan yang telah memilih kami dan Tuhan yang telah memberi kehidupan buat kami. Akan kami taati, setia, dan kami mau supaya kami senantiasa melangkah dengan keberanian, yakin, dan mengalami kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir. Dan berkati jemaat Tuhan juga saudara-saudaraku yang menonton melalui live streaming pada pagi hari ini juga. Berkati kami supaya setiap orang akan mengalami sukacita, damai, dan semangat yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati.